Ya daripada lu ngerokok kan, come on, lebih hemat, lebih murah, lebih simple, lebih sederhana, dan efeknya juga nggak ada penyakit paru-paru basah di kedokteran sebenarnya. Tidak ya teman-teman, tidak. Itu lu cuma dikasih 3 pilihan. Yang pertama lu pakai patch nikotin yang ditempel, yang kedua lu pakai gum nikotin, yang ketiga lu pakai vape. Ngerokok sehari 2 hari, setahun 2 tahun pengen gaya. Tapi kalau lo ngerokok lebih dari 10 tahun, lu butuh men, bukan gaya. Udah saatnya lu pindah. Karena yang lu butuh Sekali-sekali cuy ya kan, biar nggak serius-serius amat. Kita kan biar kayak paper banget ya kan, budayanya, culture kita angkat ya kan. Welcome back! Ya, ketemu lagi barengan gue, Muhammad Dal di Avi Talks. Hari ini kita kedatangan tamu yang berbeda sama yang sudah pernah ada dari episode-episode sebelumnya. Biasanya kan yang kita undang pengusaha atau stakeholder di dunia vape Indonesia. Tapi hari ini yang kita undang adalah seorang dokter. Jadi kita akan bicara lebih edukatif tentang kesehatannya, tentang sisi baik dan lain sebagainya dari vape sendiri. Langsung saja ini dia Dr. Indra Frenos. gue nggak bisa. Gak keluar. Halo guys. Ya, inilah dia Dr. Indra Frenos. Ya, gue kenal dia itu di dunia sulap sebenarnya. Waduh. Gue makanya bajunya aja tuh Illusionation. Waduh. Iya kan? Iya. Jadi gue kenal dia di dunia Ini sulap. jarang soalnya. Biasanya kan kalau pengusaha vape, pengusaha vape itu kan bisa duduk bareng. Iya. Sulap jarang. Sulap jarang duduk bareng ya. Kenapa ya? Iya, ya memang gitu memang. Sulap memisahkan kita tapi vape menyatukan kita. Menyatukan kita. Ya, itu udah sering sekali terjadi. Ini lawakan untuk para pesulap aja ya. Bebas, kita lanjut. Iya, siap. Jadi hari ini sengaja gue ngundangnya itu Dr. Frenos karena dia ada gelar lu apa? Oh, Master Biomed. Master Biomed. Biomedi. Biomedi. Lulusan Biomedi. Lulusan Biomedi. Nah, jadi sedikit banyak kita bisa tahu dan belajar tentang dari sisi kesehatannya vape sendiri. Ya. Gitu. Nah, itu yang pengen kita tanyain. Tapi sebelum gue tanya tentang hal-hal edukasi itu, dan gimana sih ceritanya kalau tiba-tiba bisa jadi vapor tuh? Nah, ini seru banget ya. Ini biar lo tahu. Gue sebelumnya mesti disclaimer dulu nih, Rom. Karena gue sering ditegur gara-gara gue sering ngobrol tentang vape di banyak komunitas. Lu tuh gara-gara lu tuh banyak orang yang tiba-tiba nge-vape, bagus dong. Masalahnya dia dulu nggak perokok. Gue salah juga sih kata gue. Oke. Iya, maksud gue nggak bener-bener banget juga. Gue pengen ngasih tahu kalau sebenarnya vape ini ngebantu orang untuk keluar dari jurang rokok. Oke. Termasuk salah satunya gue. Gue adalah seorang dokter yang tahu jeleknya rokok, tapi gue ngerokok karena gue ngerokok sebelum gue jadi dokter. Dan itu banyak, di kedokteran itu banyak dokter yang perokok berat karena dia dulu ngerokok, kemudian dia tahu jeleknya rokok, tapi dia nggak bisa berhenti karena nikotinnya udah puluhan tahun. Iya. Sampai ada teman gue, dia itu ngasih gue, nih lu coba ini nih, gitu. Namanya vape packers. Emang Dari gitu? situ iya. Emang iya? Gara-gara itu. Oh. Nah dulu kan tuh rokok gue tuh dulu mentol. Iya. Ya gue nggak sebut merek lah, tapi itu mentol. Gue tuh nggak bisa kalau nggak ngerokok itu. Nah dulu tuh lo bikin liquid pertama lo yang gue bilang bikin sakti lo itu apa? Saltpacker. Saltpacker pertama. Itu yang ngegantiin rasa mentol yang dulu gue udah hilang tuh rokoknya, jadi rokoknya itu udah nggak diproduksi lagi. Tutup produksi ceritanya. Nah, gue rindu kan sama rasa itu. Tapi pun gue udah puluhan tahun. Lalu kemudian begitu lu kasih ini, anjir nih sih nikotin gue terpenuhi, rasanya gue juga dapet. Begitu gue ngerokok gue udah gak enak. Karena gue berhenti nih, gue pakai pot, sekarang udah pakai mod. Jadi beneran emang. Oh, oke. Ya gue sih seneng sih kalau memang ternyata. Jadi gue ke convert gara-gara temen gue ini. Tapi bayangin, gue 23 tahun loh ngerokok. Artinya dari SMP. Ya. Dan sekarang gue udah totally stop duit. Dan sekarang gue merasa kalau ya ini it's better lah. Dan akhirnya gue coba baca jurnal, baca penelitian tentang vape itu apa. Ya kayaknya gue mulai mengkampanyekan bahwa ya daripada lu ngerokok kan lebih hemat, lebih murah, lebih simple, lebih sederhana, dan efeknya juga nggak sebahaya rokok. Lu bahaya banget. Nah, yang pengen gue tanya itu sebenarnya gini, karena banyak vapetizen itu di luar sana yang kurang paham. Ya. Jadi gue bahasa halusnya mungkin kurang paham tentang edukasi seputar dunia medik di dalam vape. Ya banyak.
banyak banget. Jadi ada yang misalnya bilang, vape menyebabkan paru-paru basah, itu kan konyol banget. Ya. Kalau seorang dokter, lo pasti tahu betapa lucunya itu. Betul, Ya kan? betul. Mungkin lo bisa jelasin tuh. Sebenarnya nggak ada yang namanya paru-paru basah. Sama kayak masuk angin, nggak ada penyakit paru-paru basah di kedokteran sebenarnya. Adanya paru-paru basah itu namanya pneumotoraks. Pneumotoraks itu kalau lo kejedot, misalkan lo naik motor terus dada lo kena, terus bocor, darahnya masuk ke paru-paru, itu namanya pneumotoraks. Baru tuh paru-paru lo ada airnya dalamnya, yaitu darah atau plasma darah. Karena paru-paru hanya bisa kemasukan air kalau tubuh kita tenggelam dalam air. Atau nggak masuk dari dalam gitu. Kalau cuma sekedar uap, nggak bisa masuk ke paru-paru, Nggak bisa. masuk ke paru-paru. Nggak bisa. Bahkan sebelum vape itu tradisional itu tuh ada namanya gurah. Itu uap Ya. literally. Kalau kita kan ini cloudnya nggak 100% H2O ya, nggak 100% hasil akhirnya kan nggak 100% air gitu. Iya. Intinya kita kalau masih ke kaca dalam jarak 1 meter nggak ada bunnya. Iya, iya. Artinya nggak hasil akhirnya nggak semuanya H2O. Tapi kalau kayak tradisional gurah itu kan air panas beneran, Iya. uap air beneran. Betul. Yang dihisap sampai ke belakang dan itu jadi pengobatan alternatif. Dan itu juga malah tidak menyebabkan Iya, paru-paru itu basah. juga paru-paru basah. Karena paru-paru basah sendiri tidak bisa semata-mata tiba-tiba ada. Dia Betul, juga betul, membutuhkan triggernya. Yes, betul sekali. Trigger dalam bentuk apapun itu, virus kah? Iya. Atau bakteri Virus, kah? bakteri atau lo punya trauma yang Iya. bisa buat basah di dalam kayak nanah atau dan udem dan lain sebagainya di dalam itu, baru itu bisa menyebabkan paru-paru basah. Tapi kalau gara-gara lo nge-vape terus lo membuang paru-paru basah, itu bullshit man. Nggak ada. Itu bullshit. Dan kebanyakan berita-berita yang beredar itu malah paru-paru itu cairannya berada di luar dinding paru-paru. Yes. Itu yang notabene itu ya yang makin nggak masuk akal kan. makin nggak masuk akal gitu. Makin jalur itu makin nggak kesana. Jadi banyak orang yang nggak paham tuh. Ada lagi yang lucu gini katanya, benar nggak sih kalau vape itu bisa bikin diabetes? Itu makin lagi. Oh, makin aneh. Itu makin udah ketahuan banget lulusan IPS bukan IPA. Gue yang lulusan IPS aja bisa membedakan itu. Iya. Bahwa di tenggorokan kita ada tikungan yang berbeda loh. Apa itu? Gitu. Waduh, iya. Dan ini juga masih banyak yang lu belum tahu. Gak semuanya lo ketika lo makan banyak, lo tiba-tiba kena diabetes. Tidak, ya teman-teman. Tidak. Lo makan banyak, makan nasi lo banyak nih. Gula darah lo naik ya, tapi akan turun sendiri karena insulin lo bagus. Diabetes ketika insulin lo tidak bagus. Jadi apalagi nge-vape. Dan itu juga makanya kenapa mengukur gula darah bagusnya puasa dulu. Puasa dulu. Jadi jangan tinggi karena nasi yang habis lu makan. Iya, ada puasa dulu bukan gara-gara lu habis makan. Mau lu nggak kena diabetes, lu begitu habis makan lu ngecek gula darah lu tinggi pasti karena kan Iya. lu terserap sama insulin. Nah, terus perbedaannya lagi adalah ini kan uap yang masuknya lewatnya ke paru-paru, beda Iya. tikungan sama lambung. Iya. Sedangkan yang dicerna Iya, ada untuk dua, jadi iya. gula darah naik itu yang dari lambung, brother. Iya, Itu iya. berbeda jauh gitu. Sedangkan ada juga yang bilang bahwa bahwa yang nge-vape menjadi buncit. Nggak ada ngaruh juga. Iya, ada ngaruh. Itu karena lu nggak olahraga, aku nggak tahu. Kira-kira buncit nge-vape, salah. Itu ada juga yang bilang, tapi kalau speedback gimana? Kalau speedback Nggak ada ngaruhnya juga, itu kecil sekali. kecil sekali. Kecil Karena sekali, yang bahkan. banyak teman-teman tidak tahu adalah gue sering bilang gini, bahwa 100 ml liquid itu kadar gulanya bahkan belum tentu lebih tinggi daripada 1 gelas es teh manis yang lu minum. Iya, setuju gua. Betul, benar, itu benar. Iya. Jadi kalau lu bilang, hati-hati nanti bikin diabetes itu Ya itu nggak, itu Ya, bullshit. nggak masuk logika banget. Karena Gitu. lo nggak mungkin bisa tiba-tiba diabetes kalau lo nggak punya keturunan diabetes, kalau lo nggak punya memang iya, diabetes. karena itu juga perlu bakat. Tidak, ya diabetes itu perlu bakat. Jadi tidak mungkin lo gara-gara nge-vape tiba-tiba lo kena diabetes. Nggak mungkin terjadi, gua jamin itu nggak mungkin terjadi. Karena ada orang-orang nih ya, ada orang-orang yang gula darahnya 400 tapi baik-baik aja. Karena emang genetik. Iya, karena emang genetiknya. Ada yang trigliserid misalnya, trigliseridnya Iya, tinggi. 600 Oh, tapi iya. biasa aja, sakit kepala Iya, enggak, iya. apapun enggak, kolesterolnya 400 tapi Iya. sakit kepala pun enggak. Ya, Jadi pasien gua ada yang kolesterol 700. Ya, tuh, aman aja. aman-aman ya. Aman aja. Karena ada yang memang genetik. Iya. Tapi ada yang tidak genetik, di atas 200 saya kepala udah pusing. Kepala pusing ya. Iya. Jadi itu adalah hal-hal yang sangat sebenarnya complicated, Iya. tapi di smart vapers jangan jadi orang-orang yang aduh, kalau ini lagi di Afi nggak enak ngomongnya ya, tapi Betul. kalau di channel gue tuh gue bilangnya the goblokers vapers. Waduh, ini mesti ada lagi. Iya kan? Iya, iya. Nah, kalau di channel gue biasanya bilang the goblokers vapers. Jangan jadi yang itu gitu. Iya. Jadilah smart vapers. Benar karena
banyak ini tuh memang setuju gua dia di. Kalau lu jadi fansnya The Go Blockers nggak apa-apa, Bobon Santoso, gue juga seneng nonton, itu orang menurut gue kreatif banget. Tapi kalau dari segi fans, segi vape ya jangan gitu, jadilah smart vapor. Kemarin ada yang lebih lucu lagi dong. Adalah ya, gue punya produk Candi DTA. Oke. Ya kan? Ini ntar dibilangnya gue promosi lagi. Oke. Ya mau gimana? Hostnya pada nggak datang. Saya promosi lah. Kemarin waktu pertama kali itu dirilis, ini kan bahannya kan PCTG. PCTG itu adalah plastik yang food grade, dimana dia bisa didaur ulang. Sama seperti yang ada di dalam botol aqua, ya, botol liquid. Kemudian tiba-tiba pada saat ini rilis ada komen-komen yang tulis tuh di salah satu channel, yaitu channel Vapor Stuff. Ada komen-komen nyinyir gitu yang katanya apa nih? Bukannya memberi solusi malah nambah-nambahin limbah. Mereka nggak bisa bedain antara limbah sama sampah plastik. Plastik. Itu udah lucu. Limbah itu hasil pengolahan sisa pembuangan pabrik. Iya. Kalau dari end user itu namanya sampah, gitu kan? Betul. Terus ada lagi yang bilang nambah-nambahin sampah plastik, nggak bisa didaur ulang. Nah ini kan makin lucu lagi. Betul. Kalau gitu ngapain lu minum air mineral dari zaman dulu? Mendingan lu nggak usah minum air mineral dari. Iya, setuju gue. Ya kan? Karena plastik tuh bisa didaur ulang kecuali kantong plastik. Iya. Itu hal yang berbeda, tapi kalau PCTG itu bisa didaur ulang. Jadi di Smart Vapor, sebelum kalian mengutarakan sesuatu atau mengkampanyekan sesuatu yang sotoy, pelajarilah dulu dengan baik. Ada juga yang mengatakan, katanya vape jauh lebih berbahaya daripada rokok. Waduh, itu yang tidak bisa diterima sebenarnya. Karena rokok itu punya satu kandungan namanya tar. Kita so far kita belum pernah menemukan rokok tanpa tar tuh nggak ada. Belum pernah ada aja gitu. Nah, tarnya itu jadi biar lu buat lo yang belum tahu ya, tar itu hasil pembakarannya itu tuh bisa langsung seperti ada minyak coklat yang kental banget dan itu bisa mengumbat paru-paru. Ya, itu yang membuat flek. Ya, itu yang membuat flek, bukan flek gini, itu penyumbatan. Makanya para dokter begitu lihat ronsen aja kita udah tahu Bapak ngerokok berapa lama, kita bisa langsung nembak itu. Kenapa? Karena diafragmanya pasti keangkat. Karena ada sumbatan di dalam. Sumbatan itu yang mirip pneumonia gitu? Beda lagi. Gambaran nama penyakitnya PPOK, penyakit paru obstruktif kronik. Jadi dia udah bertahun ada obstruktif, ada sumbatan sehingga diafragmanya naik ke atas. Itu kita tahu dari ronsen aja tahu. Kita tahu nih bahwa ini rokok lebih dari 10 tahun, rokok lebih dari 20 tahun, rokok lebih dari 30 tahun. Jadi ini tuh yang paling banyak dan itu penyebabnya adalah tar, bukan nikotin lo. Nikotin lo tuh nggak bisa dibilang apa-apa. Nikotin itu lo paling lo keringat lo agak sedikit bau, kencing lo agak sedikit berbau karena itu pembuangan sisa kimia kan. Dan nikotin habis keluar lewat kencing dan keringat. Betul. Gitu. Ya efek samping nikotin ada memang. Kecanduan, yaitu karena menghasilkan endorfin kan. Dan itu memang udah diwanti-wanti. Makanya kita selalu wanti-wanti bahwa kalau lo belum pernah papar nikotin, hati-hati dengan menggunakan nikotin dan sebagainya. Kita juga mengedukasi itu kan para vapers. Dan bahwa nikotin itu tidak jahat kalau tidak berlebihan. Setuju. Karena segala sesuatunya di dunia ini kalau berlebihan itu jahat. Mau air putih juga bisa menyebabkan meninggal kan. Nasi juga kalau berlebihan juga bahaya. Nah itu yang jadi masalah, bahwa tidak ada mungkin bahwa rokok itu lebih baik daripada vape. Gue tidak bisa menemukan sebagai dokter nih. Iya, dan gue tidak bisa menemukan celah ya dari segi apapun. Dari segi harga juga. Apalagi? Karena zaman dulu memang vape lebih mahal daripada rokok. Ya, yang dibutuhkan sebagai perokok dan vapers memang zaman dulu vapers lebih mahal. Dulu iya. Tapi sekarang enggak. Sekarang beda banget, benar kan? Sekarang nge-vape tuh jauh lebih murah. Jauh lebih praktis, jauh lebih menyehatkan, lebih baik lah, less harmful lah. Kalau gue bilang lebih sehat nanti, ya mungkin ada yang kurang sepakat atau nggak setuju atau apa, atau dari mungkin mereka masih perokok atau gimana gitu kan. Tapi gue berani bilang less harmful juga karena memang ada data penelitian dari United Kingdom, UK yang mengatakan bahwa 95% lebih tidak berbahaya dibandingkan rokok konvensional yang dibakar. Dan kita pernah ngobrolnya dulu, bahwa kalau lo pengen berhenti ngerokok dan lo datang ke rehabilitas rokok ya di satu rumah sakit di Inggris, di UK, itu lo cuma dikasih 3 pilihan. Yang pertama lo pakai patch nikotin yang ditempel, yang kedua lo pakai gum nikotin,
Yang ketiga lu pakai vape. Ada apotek. Iya, apotek vape-nya. Ada kios vape. Iya, ada kiosnya. Yang bahkan diresepin sama dokter. Yes. Nih tebus nih resepnya. Ya, Lu beli silakan. Betul, dan dia ada dosisnya, ada tapping off-nya. Nah, pertama dia pakai 10 mg, kemudian turun lagi. Turun lagi. Dan di UK batasan mereka biasanya memang dimulai dari 12 mg kalau di UK. Mulai dari 12 mg. Jadi dari 12 diturunin sama dia ke 9, ke 6, ke 3 sehingga bisa les. Jadi udahlah, kayaknya gue udah gak butuh sama nikotin. Jadi begitu, karena kan yang diobatin adalah ketergantungannya. Akhirnya dia berhenti kalau sama seperti terapi saraf. Sama ya? Sama. Iya. Karena gue begitu, terapi saraf gue begitu. Bisa pick up obatnya. Iya, dosis besar diturunin gitu. Gara-gara lu sering ngobrolin vape di sosmed, jadi banyak followers lu ke gua, terus ke DM isinya. Bang, gua habis ronsen isinya begini, ada yang nunjukin hasil ronsennya bagus dong gitu. Ada juga yang nanya. Nah, mumpung sebenarnya gua tuh lama sih ditunggu dipanggil sama Api sih. Oh gitu. Gua tuh ditunggu lama untuk menjelaskan bahwa gua tuh pengen mendorong para komunitas dan para pedagang Ya. untuk tidak hanya menjadikan vape itu sebagai komoditas jual beli atau pengguna juga, tapi juga mengedukasi bagaimana caranya buat vape itu agar jadi lebih sehat. Banyak kasus, bukan berarti gue bilang di vapers itu nggak ada kasus. Ada 1-2 kasus yang gue temuin. Yang paling banyak kasus yang ditemuin oleh vaper adalah pneumonia, yaitu radang pada paru-paru. Ya. Kenapa bisa radang? Karena higienismenya dia nggak tahu. Nah, itu yang gue butuhkan buat Api untuk ikut mengedukasi tentang higienisnya. Vape itu kan mulut ya. Iya. Nih, kalau lu gini deh, paling gampang gini. Kalau lu pakai air mineral, terus lu pakai minum terus kokok, gitu, terus lu isi ulang lagi. Iya. Ini kagak lu cuci nih. Iya, lumutan Lama-lama lumutan. Dan bakteri nempel. Ini bakteri, lama-lama baunya berasa. Iya. Baunya berasa. Nah, vape juga begitu, karena orang nggak tahu cara bersihinnya, orang nggak teredukasi cara nyimpennya. Iya. Bahwa kalau sebelum lo ganti kapas lo cuci tangan dulu. Kapas lo harus steril, dan lain sebagainya. Coil lo harus yang gimana? Dan ketika misalnya sesimpel inilah, gampangnya ya, mungkin pada saat lu keluarin tank keluaran dari tas, yang gue lakukan adalah gue selalu semprot tisu dengan hand sanitizer, kemudian gue lap dulu semuanya. Habis itu baru gue pakai lagi. Dan sebelum gue menyentuh barang itu, gue cuci tangan dulu. Dan setelah gue sudah lap selesai semuanya, sebelum gue ambil dan gue pegang lagi, juga gue semprot hand sanitizer lagi di tangan gue, baru gue pakai. Ya, edukasi itu yang kayaknya harus sampai ke sana. Karena radang, apalagi motomot itu juga yang mesti kita cegah. Jadi kan ini yang liquid gue enak, mau coba. Iya, gitu dong. Tidak hanya soal di masa, tidak hanya karena ini lagi corona ya, tapi karena jenis virus di dunia itu ada sangat amat banyak, yang bahkan virus yang belum diketahui itu sangat amat banyak. Banyak banget. Dan dari motomot itu bisa menularkan banyak bakteri. Iya, karena bisa jadi misalnya kekebalan tubuh lu kuat terhadap bakteri yang ada di situ. Tapi belum tentu di gue misalnya gue kuat. Itu bisa terjadi, dan akhirnya lo kenapa gue sakit ya? Padahal cuma gara-gara hal-hal sepele kayak gitu. Iya, itu yang kita harus lawan supaya kita nggak bisa kalah sama rokok. Rokok kan gitu, kan rokok nggak mungkin bagi rokok dong. Nih kan enggak. Pasti yang dari baru dong. Kalau kita kan selalu liquid tuh enak kayaknya, coba dong. Nah, itu yang harus dihindari supaya ini jadi edukasi juga buat teman-teman dari komunitas, dari jadi jangan pinjem-pinjeman tuh mod. Iya, itu mesti dikasih tahu sama vapers baru. Baru gunakan vape, nih gini loh cara lo bersihinnya. Lo tuh harus cuci tangan dulu, lo harus jadi habit supaya kasus pneumonia itu yang tidak terjadi lagi. Karena pneumonia itu terjadi karena ketidakhigienisan. Orang menggunakan device-nya, bukan karena vape. Tapi karena dalam artian bisa jadi juga pneumonia itu terjadi bukan karena vape, tapi karena dia jorok, dia pegang mulut, dia hisap udara, itu bisa terjadi. Betul. Karena bakterinya yang menempel atau virusnya yang menempel. Setuju. Pakai pot jatuh, lalu kemudian nggak lulap. Dan ternyata ada kuman tambahan di celana lu. Makanya itu kehigienisan itu yang paling penting, karena penyebabnya bukan karena vape-nya, tapi penyebabnya karena kehigienisannya. Apalagi di musim corona gini kan, maksudnya di musim kayak gini tuh kita harus
waspada banget lah. Waspada lah, harus lah. Itu bahasa. Jadi at least paling nggak sebagai vapers tuh selalu ready hand sanitizer. Ya. Atau minimalnya kantonginlah alcohol swab. Itu udah jadi kit lo. Buka, lap dulu, pakai, habis itu masuk tas lagi nggak apa-apa. Karena lebay itu bagus. Lebay itu bagus, tapi paling tidak perhatikanlah kehigienisannya. Itu poin yang sangat bagus yang kita dapat hari ini. Terima kasih banget nih dok. Siap. Kalau misalnya kita jabarin dalam satu kalimat pendek, lu pengen sampein apa ke vapers Indonesia? Ke vapers ya atau ke perokok? Nah, apapun. Gua sih lebih Industri setuju ke kan? perokok sih Oke, sebenarnya. boleh. Ini ya, kalau lo ngerokok sehari 2 hari, setahun 2 tahun pengen gaya. Tapi kalau lo ngerokok lebih dari 10 tahun, lo butuh men, bukan gaya. Udah saatnya lo pindah. Karena yang lo butuhin cuma nikotin doang. Tinggalin rokok lo, beralihlah ke vape. Gue pikir Apvi dan teman-teman yang lain mau ngebantu lo untuk nge-convert supaya lo nggak terlalu banyak tar dalam tubuh lo. Dan buat teman-teman yang mungkin kepengen endorse boleh ya nanti Instagram. Waduh, siap, bisa kali. Oke, thank you banget buat Indra Prenos. Siap. Dokter kita yang udah menjelaskan, mengedukasi kita tentang vape lebih dalam lagi sehingga Siap. kita bisa jadi lebih smart lagi ya, Siap. lebih jadi smart vapers. Jangan lupa terus berbuat kebaikan, jangan lupa like, comment, share, subscribe channel ini, video ini, share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di episode berikutnya dari Avi Talks. Gue Ramadal, ciao.